Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 45 waktu tidak menunggu. Kebugaran fisik Wang Xiaolei masih cukup baik ketika dia dalam keadaan transformasi serigala angin. Saat punggungnya menyentuh tanah, dia bangkit dengan cepat, dan berkata dengan marah, "Kamu malu, kamu menyelinap menyerang." Tang San berkata dengan ringan, "Jika kamu berada di medan perang sekarang, tenggorokanmu akan dipukul olehku." Wang Chao dan Wang Zong saling memandang. Wang Chao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tang San, ada apa denganmu hari ini?" Tang San memandang mereka dan berkata, "Bukan apa-apa, aku hanya berpikir kamu harus tumbuh lebih cepat. Kalian bertiga ayo, biarkan aku berlatih denganmu." Wang Chao berkata dengan terkejut, "Apakah kamu gila?" Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat cahaya biru di tangan Tang San, dan saat berikutnya, dua bilah angin sudah terbang ke arahnya dan Wang Zong. Wang Zong tidak berbicara, dan selalu sangat fokus. Melihat bilah angin, dia langsung bergerak, tubuhnya tiba-tiba terpental, menghindari bilah angin dalam sekejap, dan langsung bergegas ke Tang San. Bang! Bilah angin yang dihindari oleh Wang Zong tiba-tiba meledak, dan semburan udara masuk, menyebabkan tubuh Wang Zong bergoyang tiba-tiba. Bilah angin lainnya juga meledak. Wang Chao berencana menggunakan bilah angin untuk melawan bilah angin untuk meredakan serangan Tang San, tetapi bilah anginnya sendiri jatuh ke udara, dan dia juga terkena bilah angin yang meledak dan mundur selangkah. "Kalahkan dia!" Wang Xiaolei berteriak, bergegas menuju Tang San lagi. Tang San menoleh untuk menatapnya, dan ketika dia menggerakkan langkahnya, dia menyapa Wang Xiaolei. Wang Yanfeng berhasil menyerahkan tugas, dan ketika dia kembali ke kediamannya, begitu dia memasuki pintu, dia melihat tiga bersaudara dari keluarga Wang terbaring di tanah, terengah-engah, mata Wang Xiaolei bahkan memutih. Tang San sedang berbicara dengan Ling Muxue. Ling Muxue tampak berpikir. "Ada apa? Bangun!" Wang Yanfeng mengerutkan kening dan memarahi. "Guru, kamu kembali." Wang Xiaolei tiba-tiba berbalik dan duduk, suaranya penuh tangis, "Tang San, Tang San. Mengalahkan kami. Guru, apakah kamu memihak? Mengapa dia begitu kuat dan mengalahkan kami dengan baik? Itu menyakitkan." Wang Yanfeng tertegun sejenak, lalu berbalik untuk melihat Tang San. Tang San berkata dengan tenang, "Aku hanya berpikir mereka harus tumbuh lebih cepat, jika tidak, aku khawatir mereka tidak akan menjadi pengikut." Wang Yanfeng terdiam beberapa saat, dan dalam perjalanan kembali, "Aku menyuruhmu untuk tidak menonjolkan diri." Tang San secara alami memiliki rencananya. Jika dia belum pernah bertemu Mei Gongzi sebelumnya, tentu saja dia harus tetap rendah hati dan selangkah demi selangkah untuk meningkatkan dirinya. Cara terbaik adalah menyembunyikan dirimu sebanyak mungkin. Namun, baginya sekarang, tidak ada yang lebih penting daripada menemui Mei Gongzi sesegera mungkin. Apalagi yang harus dia pertimbangkan pada saat yang sama adalah bagaimana menuju ke kota Keri dan bagaimana keluar dari sini. Dia tidak pergi sendirian, tetapi semua pengikut di sini pergi bersama. Tidak ada keraguan bahwa kota Keri jauh lebih aman daripada dunia luar. Apa yang dibawa Wang Yanfeng kepadanya bukan hanya pengetahuan. Untuk membuat semua orang bermigrasi ke kota Keri, kita perlu melakukan banyak hal. Kekuatan adalah fondasinya, dan kita juga membutuhkan peluang yang sesuai dan alasan yang masuk akal. Tapi sekarang dia penuh dengan semangat juang, dia harus mulai bersiap, mulai dari pertumbuhan pesat ketiga saudara Wang dan Ling Muxue. Tiga bersaudara dari keluarga Wang memandang Tang San seolah-olah mereka sedang melihat monster. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa saudara bungsu mereka bisa begitu kuat dalam pertempuran. Wang Yanfeng memandang Tang San, lalu memandang ketiga saudara laki-laki dari keluarga Wang, memikirkannya, dan berkata, "Karena itu masalahnya, mulai besok, Tang San juga akan mengambil kelas tempur praktis bersama." "Ah!" Tiga bersaudara dari keluarga Wang berseru bersama. "Tang San, ikut aku." Wang Yanfeng memanggil Tang San dan pergi ke lantai 2. "Ada apa?" Wang Yanfeng memandang Tang San. Perjalanan ke kota Keri ini membuatnya memandang Tang San dengan kekaguman, bukan hanya karena kemampuan bertarung Tang San yang ditampilkan, tetapi yang lebih penting karena pemikirannya yang cermat. Dia berpartisipasi dalam kompetisi tabrakan hari itu, dari berpartisipasi hingga pergi, dia tidak meninggalkan kekurangan apapun dalam keseluruhan proses. Tampaknya mendebarkan, tetapi dalam retrospeksi pada saat ini,
dia berubah dari penyamaran menjadi tiba-tiba berpura-pura dikalahkan, dan tidak memberikan Flash Leopard kesempatan untuk memburu. Ini bukan apa yang bisa dipikirkan seorang anak. Aku ingin membantu mereka tumbuh dengan cepat, kata Tang San dengan tenang. Wang Yanfeng sedikit mengernyit dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Tang San berkata, tentu saja, ini untuk membantu mereka mendapatkan status bawahan mereka dengan lancar. Guru, dapatkah kamu membantuku menemukan informasi tentang kota Serigala Angin? Termasuk jumlah staf, berapa usia mereka, kekuatan mereka, Del. Semakin detail informasinya, semakin baik. Aku pikir untuk membantu semua orang menganalisis lawan. Wang Yanfeng terkejut, analisis lawan. Tang San mengangguk dengan serius. Ini benar-benar hanya menganalisis lawan. Wang Yanfeng berpikir itu tidak sesederhana itu. Tang San berkata, kenali dirimu dan kenali musuhmu. Kamu tidak akan berada dalam bahaya dalam 100 pertempuran. Ujian kualifikasi bawahan dalam 2 tahun adalah masalah hidup dan mati. Sangat penting untuk bersiap dengan baik. Oke, aku akan membantumu menemukannya. Kamu harus merahasiakan kekuatanmu dan berusaha keluar sesedikit mungkin, tahu? Wang Yanfeng mengingatkan. Yah, jangan khawatir. Tang San kembali ke kamarnya untuk beristirahat, dan Wang Yanfeng duduk di kamarnya, merenung. Setelah beberapa saat, dia bangun dan keluar. Di kota Serigala Angin, tugas utama Wang Yanfeng adalah mengelola pengikut manusia dan melakukan sesuatu untuk penguasa kota Serigala Angin, jadi biasanya ia tidak melakukan apa-apa, tetapi ia dapat berkomunikasi langsung dengan penguasa kota Serigala Angin. Di kota Serigala Angin, posisinya agak canggung, karena dia adalah pemimpin bawahan, dan dia telah mencapai peringkat keempat. Lebih kuat dari kebanyakan iblis serigala, tetapi status bawahannya rendah, bahkan jika iblis serigala biasa melihatnya, mereka akan suka memerintah. Tang San kembali ke kamarnya dan melihat Wang Zong berbaring di tempat tidur. Mengapa kamu begitu kuat? Melihat Tang San kembali, Wang Zong segera melompat dari tempat tidur dan menatapnya dengan mata terbakar. Tang San berkata, dengan bakat dan kerja keras, kamu akan menjadi kuat. Tepat ketika Wang Zong hendak bertanya lagi, dia mendengar Tang San berkata, apakah kamu ingin mempelajari gerak kaki yang aku gunakan saat bertarung denganmu hari ini? Wang Zong tertegun sejenak, dan segera mengingat sosok hantu Tang San, tidak peduli seberapa keras mereka bertiga mencoba, mereka tidak dapat mengejarnya, dan hanya bisa dipukuli secara pasif. Ya, Wang Zong berkata tanpa ragu-ragu. Aku akan mengajarimu. Mulai hari ini, kelas tempur sebenarnya Wang Yanfeng meminta Tang San untuk bergabung, dan setelah Tang San bergabung, Wang Yanfeng sendiri tidak berpartisipasi. Nasihat Tang San kepada ketiga saudara laki-laki Wang dan Ling Muxue berbeda. Wang Zong kurus dan tangguh, dan Tang San mengarahkannya ke bayangan hantu. Wang Chao adalah yang terkuat, Tang San mengajarinya mengendalikan bangau dan menangkap naga. Dan Wang Xiaolei mempelajari tangan giok misterius. 3 orang, belajar 3 keterampilan unik yang berbeda. Jika itu adalah kultivasi normal, ketiga jenis keterampilan unik yang dibawa Tang San dari kehidupan sebelumnya semuanya membutuhkan dukungan Xuan Tian Gong. Tapi di sini, Tang San tidak bisa membiarkan mereka berlatih Xuan Tian Gong. Karena dia diam-diam membimbing Ling Muxue untuk mencoba berlatih Xuan Tian Gong, akibatnya dia langsung terpengaruh oleh kekuatan garis keturunan serigala anginnya sendiri, dan dia tidak dapat berlatih sama sekali, dan hampir menyebabkan Karena dia diam-diam membimbing Ling Muxue untuk mencoba berlatih Xuan Tian Gong, akibatnya dia langsung terpengaruh oleh kekuatan garis keturunan serigala anginnya sendiri, dan dia tidak dapat berlatih sama sekali, dan hampir menyebabkan garis keturunannya menjadi tidak teratur. Ini mungkin terkait dengan karakteristik Xuan Tian Gong. Meskipun aku tidak tahu apakah manusia yang belum membangkitkan darah serigala angin dapat berkultivasi, tetapi sekarang dia tidak dapat mengujinya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengajari mereka 3 keterampilan unik dengan cara yang relatif sederhana sesuai dengan karakteristik garis keturunan serigala angin dan melalui kekuatan transformasi serigala angin. Ling Muxue juga mempelajari bayangan hantu. Di antara keempatnya, Ling Muxue memiliki bakat terbaik dan kemajuan tercepat, tetapi kekuatan fisiknya tidak sebaik 3 saudara Wang. Namun, kekuatan garis keturunan serigala angin mereka terbatas. Bagaimanapun, kekuatan iblis serigala yang membawa garis keturunan mereka tidak terlalu kuat, dan garis keturunan yang mereka warisi sedikit lemah. Meski begitu, di bawah bimbingan Tang San, kekuatan mereka berempat meningkat pesat. Soul Land 5 Chapter 46 Kultivasi Lapangan. Saat malam tiba,
Tang San diam-diam berjalan keluar melalui jendela dan naik ke atap gedung lantai 2. Dia duduk bersila di atap, cahaya redup bersinar di matanya. Itu adalah lingkaran cahaya keemasan pucat, dan bukan mata setan ungu yang terbuka, tetapi mata roh. Tiba-tiba, dunia di depannya mulai menjadi aneh, dan elemen yang mewakili berbagai atribut dan warna berbeda dengan jelas disajikan dalam penglihatannya. Selama beberapa waktu terakhir, dia telah mengolah mata Lingqi. Baik kekuatan spiritualnya dan murid sihir ungunya telah ditingkatkan dengan kontrol mata Lingqi yang terampil. Akan sangat bagus jika aku bisa melihat kota Keri di sana. Sosok itu muncul di benaknya, dan hati Tang San tiba-tiba menghangat. Kekuatan spiritual berfluktuasi tanpa suara, memandu elemen angin cian di antara elemen warna berbeda untuk mengembun menuju bangunan kecil di bawah. Dia mampu merasakan dan membimbing elemen-elemen ini di bawah bimbingan pikirannya yang simpatik. Segera, di gedung kecil di bawah Tang San, elemen angin menjadi sedikit lebih kaya. Ini adalah cara Tang San untuk mempercepat kultivasi semua orang, melalui bimbingan pikiran Lingqi, elemen angin menjadi lebih kaya. Sekelompok cahaya biru berangsur-angsur mengembun di telapak tangan kanannya yang terulur, dan cahaya biru lembut terus bersinar, yang merupakan elemen angin yang terus-menerus terkompresi. Kelompok elemen angin ini beresonansi dengan kekuatan darah serigala angin di tubuhnya. Karakteristik dan perubahan elemen angin terus muncul di benaknya. Agar manusia di dunia ini benar-benar bangkit, manusia perlu memiliki kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, kekuatan transformasi Dewa Iblis diperoleh melalui darah monster, bukan manusia itu sendiri. Hanya dengan menemukan cara untuk memungkinkan manusia berkultivasi sendiri, manusia dapat benar-benar mendapatkan pijakan di dunia ini. Saat kekuatan Tang San sendiri tumbuh, pemahamannya tentang sistem kekuatan dunia secara bertahap semakin dalam. Energi spiritual dunia sangat melimpah, yang hanya terlihat dalam kehidupan Tang San. Valanstar hanyalah sebuah planet, bukan keberadaan di tingkat alam dewa. Namun aura langit dan bumi di planet ini tidak jauh lebih buruk dari roh para dewa. Terutama di kota-kota besar, aura surga dan bumi di kota Keri jauh lebih kaya daripada di kota Serigala Angin, harus ada cara untuk mengumpulkannya. Namun, energi spiritual dunia juga memiliki masalah, yaitu sangat mendominasi. Kekuatan plane ini sangat kuat, membatasi hampir semua kekuatan. Alasan mengapa Tang San mengalami hambatan dalam mengolah Suantian Gong di sini adalah karena dia ditekan oleh kekuatan plane. Energi spiritual dunia di plane ini sangat dekat dengan klan monster, sehingga klan monster dapat memiliki kebijaksanaan spiritual dan secara inheren memiliki bakat dan kemampuan yang kuat. Artinya, klan monster dan klan roh yang belum pernah dilihat Tang San sebelumnya semuanya disukai oleh master plane dari plane ini. Selain itu, manusia dan spesies bawahan lainnya belum menerima belas kasihan sedikit pun dari penguasa plane, sehingga kultivasi mereka dibatasi. Ini mengarah pada fakta bahwa jika manusia ingin berkultivasi dengan baik di dunia ini, mereka harus bergantung pada monster dan roh untuk mewujudkannya. Disinilah transformasi Dewa Iblis muncul. Ingin mematahkan penindasan penguasa plane terhadap plane ini, kecuali Tang San kembali ke keadaan puncak kehidupan sebelumnya. Tetapi menurut situasi saat ini, itu adalah pertanyaan apakah dia dapat menembus ke tingkat dewa di masa depan. Ketika dia mencapai tingkat dewa, dia tidak akan lagi bisa bersembunyi di plane ini, dan dia pasti akan ditemukan oleh penguasa plane. Jika dia ingin tumbuh ke level yang lebih tinggi, aku khawatir itu akan lebih sulit, dan dia bahkan akan menjadi sasaran seluruh plane. Posisi ini adalah pedang bermata dua baginya. Di sini, kecepatan kultivasi normalnya jelas jauh lebih cepat daripada di kehidupan sebelumnya, karena energi spiritual surga dan bumi terlalu kaya, tetapi dia ingin menerobos dan memulihkan kekuatan Raja Dewa akan sangat sulit. Merasa bahwa elemen angin di gedung kecil di bawahnya secara bertahap meluap, Tang San diam-diam turun. Dia tidak kembali ke rumah, tetapi diam-diam menyelinap keluar dari kota Serigala Angin. Tang San masuk ke hutan, mengambil napas dalam-dalam, berakselerasi seketika, cahaya biru menempel di tubuhnya, elemen angin menopang tubuhnya, dan bergegas melewati hutan seperti cahaya dan bayangan biru. Dengan bantuan pikiran dan matanya yang teliti, tubuhnya dengan cekatan menghindari pepohonan dan menjaga kecepatan tinggi sepanjang waktu. Setelah berlari liar selama setengah jam, dia berhenti dan meninggalkan jejak di batang pohon besar sebelum kembali. Dia sedang menguji kecepatannya. Pada kecepatan normal, dibutuhkan 3 hari untuk melakukan perjalanan dari kota Serigala Angin ke kota Keri. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berlari cepat?
Dia tidak bisa meninggalkan kota Serigala Angin dengan mudah, karena sekarang dia bahkan bukan pengikut. Oleh karena itu, dia terus berlatih kecepatan, sehingga dia bisa pergi ke kota Carry lebih cepat di masa depan, bahkan jika dia hanya meliriknya. Kemampuan yang paling ingin ditelan Tang San dari klan monster adalah kemampuan untuk terbang. Jika dia bisa terbang, dia hanya perlu setengah hari untuk perjalanan 3 hari. Jika kamu berangkat pada malam hari, kamu bisa tiba di kota Carry pada tengah malam. Sangat disayangkan bahwa dia gagal memperoleh keterampilan terbang di kompetisi tabrakan terakhir. Kemampuan alami elang berkepala putih adalah mata elang, dan terbang adalah milik kemampuan fisiknya sendiri. Jika Tang San bisa memiliki transformasi Dewa Iblis dari elang berkepala putih, dia bisa terbang dengan mengubahnya. Tapi apa yang dia kultivasi adalah Xuan Tiangong, di mana darah elang berkepala putih yang asli. Secara alami tidak ada cara. Dalam perjalanan kembali, Tang San memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Dia sendiri tidak memiliki kemampuan untuk menjadi Dewa Iblis. Jika dia pergi ke kota besar di masa depan, ini masih merupakan risiko. Apa yang harus dilakukan monster untuk mengubah diri mereka sendiri ketika mereka mendeteksi pengikut mereka? Awalnya, dia tidak tertarik dengan transformasi iblis. Sebagai manusia, apa gunanya menjadi monster? Tapi ketika dia berpikir untuk bisa terbang, adalah mungkin untuk pergi ke kota Carry untuk melihat Mei Gongzi, dan dia memiliki pandangan yang berbeda tentang transformasi iblis. Kembali ke kota Serigala Angin, setelah kembali ke kediamannya, Tang San pergi tidur dan berlatih bersilah. Dia baru-baru ini melahap terus-menerus, ditambah dengan latihan terus-menerus, Xuan Tiangong telah mencapai puncak tingkat keempat. Apalagi, seperti yang dia duga, dia menemui kemacetan lagi. Tidak ada keraguan bahwa kali ini dia harus melahap kekuatan garis keturunan Serigala Angin tingkat tinggi untuk maju ke urutan kelima. Di peringkat kelima, dia harus memiliki sejumlah perlindungan diri. Menatap ke dalam, pada seni Xuantian, 4 tanda keterampilan berkilau dengan cahaya redup. Yang terkuat adalah kelompok cahaya Qian yang diwakili oleh Feng Langbian, dan kemudian mata jiwa, yang menggabungkan mata hati dan mata elang. Keduanya adalah orde keempat, dan karena itu dilucuti sekali sebelumnya, dan merek keterampilan Flash Leopard dan merek keterampilan baju besi berat yang diturunkan ke tingkat ketiga, cahayanya akan redup. Jejak garis keturunan ini membawa sendiri keterampilan monster yang berbeda, ketika digunakan, itu sebenarnya setara dengan seni Xuantian yang menyuntikkan energi ke dalam jejak, sehingga jejak itu dapat melepaskan keterampilan yang sesuai. Apakah mungkin untuk benar-benar menampilkan transformasi iblis? Bahkan jika itu hanya sebagian saja. Tang San telah memikirkan masalah ini baru-baru ini, dan dia juga telah melakukan serangkaian upaya, misalnya, membuat merek bergabung dengan darahnya sendiri untuk waktu yang singkat. Tetapi selama integrasi, ia menemukan masalah. Setelah merek diintegrasikan ke dalam garis keturunan, Xuan Tiangong akan dengan cepat menarik kekuatan garis keturunan, atau dengan kata lain menariknya keluar dari garis keturunannya. Tampaknya merek garis keturunan hanya bisa ada sendiri, dan tidak dapat benar-benar menyatu dengan garis keturunannya. Perasaan lelah yang samar muncul di dunia spiritualnya, hati Tang San tergerak, dan dia menyadari bahwa karena pencerahannya dalam perjalanan kembali sebelumnya, mata Lingqi tetap dalam keadaan setengah terbuka. Yang disebut setengah terbuka berarti bahwa dalam keadaan misterius, seseorang tidak mengamati dunia luar, tetapi hanya meningkatkan persepsinya sendiri. Inilah manfaat yang dibawa oleh wawasan. Itu bisa membuat pikiran Tang San lebih jernih. Sangat berguna ketika berpikir. Tanpa mengekspos mata roh, konsumsinya secara alami kecil dan dia bisa bertahan lebih lama. Tepat ketika dia akan menarik hati nuraninya, Tang San tiba-tiba merasakan sesuatu bergerak di lantai atas. Soul Land 5 Chapter 47 Penebusan, Manusia Berwajah Harimau. 2 orang, Wang Yanfeng dan Qiu Jing, tinggal di lantai atas. Setelah hidup bersama begitu lama, Tang San secara alami tidak akan peduli dengan gerakan normal, tetapi saat ini, dia sepertinya memperhatikan bahwa ada lebih dari 2 orang di lantai atas. Dia tiba-tiba terbangun, melirik Wang Zong yang sedang bermeditasi dan berlatih di tempat tidur di sebelahnya, dan tidak sadar, lalu segera bangkit dan membuka jendela. Mata Lingqi terbuka lebar, dan dunia di depannya tiba-tiba menjadi berwarna. Tang San segera merasa bahwa elemen angin di udara jauh lebih padat dari biasanya. Ini jelas seseorang yang memobilisasi sejumlah besar elemen angin. Dan dilihat dari kegelisahan elemen angin, ini tidak digunakan untuk kultivasi, tetapi untuk bertarung. Tanpa ragu-ragu, Tang San segera keluar melalui jendela dan naik ke atas langsung di sepanjang dinding luar.
Hanya dalam 3 atau 2 kali, dia datang ke jendela di lantai 2. Jendela terbuka, dan di dalam ruangan, 3 orang diam-diam saling berhadapan. Wang Yanfeng menggunakan transformasi serigala angin, begitu pula Qiu Jing di sampingnya. Yang mengejutkan Tang San, aura yang memancar dari tubuhnya benar-benar mencapai tingkat urutan keempat. Perubahan dalam transformasi serigala anginnya jelas lebih kecil daripada Wang Yanfeng, berdiri sedikit di belakang Wang Yanfeng. Berdiri di seberang suami dan istri mereka adalah seorang pria yang mengenakan topeng. Pria ini tinggi, berpakaian hitam, dan mengenakan topeng yang tampak aneh di wajahnya. Pola topengnya agak mirip harimau, tetapi memiliki garis biru. "Halo, Saudara Wang, jangan gugup." Pria berwajah harimau itu menyatukan kedua tangannya, memberi isyarat kepada Wang Yanfeng untuk tenang. Meskipun orang ini tidak melakukan transformasi Dewa Iblis, dapat dilihat dari nafas di tubuhnya bahwa kultivasinya jelas lebih tinggi daripada Wang Yanfeng dan istrinya, setidaknya Feng Hao Doulo tingkat kelima. Pembangkit tenaga manusia urutan kelima. Tang San menahan napas, dan mencoba yang terbaik untuk menahan auranya, tanpa menggunakan merek di tubuhnya, kemampuan penyembunyiannya masih sangat kuat. "Siapa kamu?" Wang Yanfeng bertanya dengan hati-hati. Pria berwajah harimau itu terkekeh, untuk menyelamatkan umat manusia, untuk hidup demi kebangkitan umat manusia. Murid Wang Yanfeng jelas menyusut, dan dia berkata, "Penebusan." Meskipun Tang San di luar jendela juga menebaknya, ketika dua kata ini keluar dari mulut Wang Yanfeng, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Apakah penebusan ditemukan? Ketika Wang Yanfeng pertama kali mulai mengajar mereka, Tang San memikirkan apakah ada hubungan antara Wang Yanfeng dan penebusan. Lagi pula, seharusnya tidak banyak orang yang dapat mencapai basis kultivasi tingkat keempat atau lebih tinggi. Dilihat dari situasi saat ini, Wang Yanfeng harus tahu tentang penebusan, tetapi dia tidak bergabung di dalamnya. Mendengar dia mengucapkan kata penebusan, pria berwajah harimau itu mengangguk sedikit kepadanya. "Ya, ini kami. Gui-Gui yang memberitahuku di mana kamu tinggal." Mendengar kata Gui-Gui, Wang Yanfeng jelas terkejut, tetapi tubuhnya yang tegang tidak rileks, tetapi menjadi lebih waspada. Pria berwajah harimau berkata singkat, "Dia adalah orang kami. Aku pikir kamu seharusnya menebak sedikit. Tanpa bantuan kami, seberapa mudah bagimu untuk membangun pijakan di kota Keri?" Setelah mengatakan ini, Wang Yanfeng menarik napas dalam-dalam dan perlahan menarik cakar tajam di telapak tangannya. "Apa yang kamu cari dariku?" Wang Yanfeng bertanya dengan suara rendah. Qiu Jing di sampingnya juga menunjukkan keraguan. Pria berwajah harimau itu juga merendahkan suaranya dan berkata, "Kami manusia berjuang untuk bertahan hidup di benua peri. Sebagian besar klan bahkan tidak dapat mencapai pencerahan dan hanya dapat diperbudak oleh mereka. Saudara Wang, apa pendapatmu tentang ini?" Wang Yanfeng tersenyum pahit dan berkata, "Apa yang bisa saya katakan? Monster dan roh sangat kuat, bisakah kita menggulingkan mereka?" Pria berwajah macan itu terdiam sejenak, lalu bertanya lagi, "Tahukah kamu bagaimana organisasi penebusan pertama kali didirikan?" Wang Yanfeng tertegun sejenak, tidak tahu mengapa pihak lain tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, dia menggelengkan kepalanya dengan bingung. Suara pria berwajah harimau itu semakin dalam dan dalam, "Karena kita yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi iblis dan dewa, tidak memiliki seorang ibu. Keinginan untuk membalas dendam pada ibu kita menyatukan kita. Saat itu, keinginan untuk penebusan adalah bahwa suatu hari, akan memungkinkan kita untuk anak-anak memiliki ibu." Begitu kata-kata ini keluar, apakah itu Wang Yanfeng dan Qiu Jing, atau Tang San di luar jendela, hati mereka bergetar hampir seketika. Mata Qiu Jing memerah dalam sekejap. Ya, manusia yang dapat memiliki monster dan menjadi pengikut monster dan roh hampir tidak memiliki ibu. Kecuali jika suami dan istri sama-sama pengikut manusia, adalah mungkin bagi anak-anak mereka untuk memiliki ibu. Namun, bagaimana mungkin generasi pertama manusia yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi monster dan dewa memiliki kesempatan seperti itu? Ibu mereka hanya memilikinya karena mereka disiksa oleh monster dan roh. Dan ibu mereka akan dibunuh secara brutal ketika mereka membangunkan Dewa Iblis. Laki-laki berwajah macan itu melanjutkan, "Saya bingung ketika saya baru bangun dan setelah saya membuka pikiran saya bahkan berpikir, jika ibu saya tidak harus mati, saya selalu bisa bersamanya. Saya lebih suka tidak memiliki kekuatan ini, aku juga tidak menginginkannya Kaizi bahkan jika itu hanya untuk bertahan hidup dalam kekacauan, setidaknya aku masih bisa bersamanya." Kemunculan ide inilah yang memenuhi hatiku dengan rasa sakit dan kebencian yang mengerikan.
Dalam pikiranku, bayangannya telah lama kabur, aku bahkan tidak dapat mengingat penampilannya, dan aku bahkan tidak dapat mengingat kerangkanya. Setiap dari kita, penebus adalah seorang pembalas. Ya, kau benar. Para monster dan roh sangat kuat, apa yang bisa kita lakukan dengan kekuatan kita yang sedikit? Bisakah kita menggulingkan kekuasaan mereka? Sekarang sepertinya itu benar-benar tidak realistis. Namun, jika kita tidak bisa menggulingkan mereka, tidak bisakah kita melawan? Apakah kita akan membiarkan mereka membantai dan membiarkan mereka membunuh kerabat dan klan kita? Tahukah kamu bahwa di antara beberapa kelompok klan monster besar, beberapa klan wanita yang diam-diam tercerahkan oleh kami, mereka berinisiatif untuk mendekati monster dan mendedikasikan diri mereka pada monster untuk melahirkan anak-anak dengan kemampuan untuk berubah menjadi monster. Bahkan jika mereka tahu bahwa sekali ketika seorang anak bangun dan menjadi iblis, dia akan mati, tetapi dia masih tidak ragu-ragu. Seorang ibu pernah memberitahu kami bahwa setelah dia meninggal, tolong bawa anaknya pergi dan biarkan itu ditebus, bukan untuk balas dendam, tetapi hanya agar kita manusia dapat memiliki lebih banyak harapan. Wang Yanfeng mendengarkan ceritanya dengan diam-diam, mengangkat perubahan serigala anginnya, dan berkata dengan tenang, mengapa memberitahu saya ini, saya telah melihat jauh lebih buruk daripada yang kamu katakan. Kalau begitu bagaimana? Pria berwajah manusia berkata dengan manusiawi, apa yang akan terjadi setelah melihat banyak? Apakah kamu mati rasa? Wang Yanfeng berkata dengan tenang, kalau tidak. Pria berwajah harimau itu berkata dengan sungguh-sungguh, bergabunglah dengan kami. Tebus lebih banyak orang dengan kami. Menebus lebih banyak orang. Wang Yanfeng tertawa mencela diri sendiri, kamu tidak tahu situasi perubahan Dewa Iblis. Seberapa jauh kita bisa mencapai perubahan Dewa Iblis? Jika garis darah antara manusia terus diteruskan, intensitas garis darah dari perubahan Dewa Iblis akan memudar. Yang bisa kamu lakukan hanyalah beberapa pembunuhan. Selain itu, apa lagi? Pria berwajah macan itu berkata dengan suara yang dalam, ketika saya pertama kali bergabung dengan penebusan, saya berpikir dengan cara yang sama. Saat itu, saya hanya ingin membalas dendam. Saya pikir ini sudah cukup untuk saya. Tetapi kemudian saya menemukan bahwa penebusan itu tidak hanya itu. Kami membuka dunia kami sendiri. Saya tidak dapat memberitahumu secara lebih spesifik. Tetapi yang dapat aku katakan kepadamu adalah bahwa tujuan penebusan tidak pernah menjadi pembunuhan atau organisasi pembunuh. Ini adalah untuk membuat manusia menjadi lebih baik. Hiduplah dengan baik, itu benar, kemampuan kami saat ini masih terbatas, dan orang-orang yang dapat membantu juga terbatas. Tetapi kami percaya bahwa selama kami bekerja keras, kami dapat melihat cahaya. Tubuh Wang Yanfeng sedikit bergetar, dan kata-kata untuk membuka dunianya sendiri benar-benar menyentuhnya. Apakah kamu tahu konsekuensi dari bergabung dengan penebusan setelah ditemukan? Wang Yanfeng mengerutkan kening dan berkata. Solen 5 chapter 48 kondisi Tang San. Pria berwajah harimau mengangguk dan berkata, tentu saja aku tahu. Tetapi dalam beberapa dekade terakhir, apakah kamu pernah mendengar tentang anggota penebusan yang ditangkap dan melibatkan orang lain? Wang Yanfeng terkejut, pengetahuannya tentang penebusan sebenarnya sangat terbatas. Gui-gui adalah orang-orang kami. Setelah bertahun-tahun pengembangan, penebusan memiliki aturan ketatnya sendiri. Setiap anggota organisasi akan membuat pengaturan yang cermat dari identitas petugas untuk memastikan keselamatan anggota. Itu benar, kami memiliki departemen pembunuhan, tapi itu bukan satu-satunya. Kami juga memiliki sistem organisasi intelijen. Darah dan kepercayaan umat manusia menyatukan kami. Tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa orang mengenali pencuri sebagai ayah setelah membangkitkan kemampuan Dewa Iblis untuk berubah. Tapi kebanyakan dari mereka masih memilih menjadi manusia, karena penampilan kita masih manusia, mustahil untuk benar-benar dikenali oleh monster dan roh. Wang Yanfeng menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika kamu bergabung denganmu, apa yang perlu aku lakukan? Pria berwajah harimau berkata, kali ini aku di sini, ada dua hal utama. Satu adalah aku harap kamu dapat bergabung. Kamu tidak perlu melakukan apapun, kamu hanya perlu terus mengelola bawahan manusia di sini dan tingkatkan jumlah mereka sebanyak mungkin. Ajari mereka untuk membuka pikiran mereka dan menanamkan beberapa pemikiran kami. Ini seharusnya tidak sulit bagimu, karena kamu telah melakukan ini sepanjang waktu. Wang Yanfeng menghela nafas lega dan mengangguk. Bagaimana dengan yang lain? Pria berwajah harimau berkata, aku mendengar Gui-Gui mengatakan bahwa kamu telah mengajar murid yang sangat baik. Anak ini sudah memiliki kekuatan tingkat keempat di usia muda,
dan organisasi memutuskan untuk fokus melatihnya, dan aku akan membawanya pergi. Hati Wang Yanfeng menegang, maksudmu Tang San? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyalahkan saudara perempuannya secara diam-diam di dalam hatinya. Gui Gui tidak mengungkapkan apapun kepadanya sebelumnya. Dia masih muda, bahkan sebagai pengikut, kata Wang Yanfeng. Pria berwajah harimau itu melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, organisasi akan menanganinya. Apalagi, apakah dia dapat sepenuhnya dikultivasikan oleh organisasi tergantung pada bakatnya sendiri. Oleh karena itu, aku perlu mengujinya lagi. Tidak apa-apa. Wang Yanfeng berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana jika aku tidak setuju untuk bergabung denganmu? Pria berwajah manusia berkata, itu tidak masalah. Mengingat hubunganmu dengan Gui Gui, dan mengkhianati kami tidak ada gunanya bagimu, aku yakin kamu masih akan merahasiakannya untuk kami, tetapi anak itu, jika aku mengkonfirmasi itu dia memiliki potensi yang cukup dan aku masih akan membawanya. Lalu bagaimana kamu akan menguji? Saat itu, dalam sekejap, sesosok mendarat dengan ringan di ruangan itu dan menutup jendela dengan santai, itu adalah Tang San. Melihat Tang San melompat keluar jendela, pria berwajah harimau itu tanpa sadar mengangkat tangannya, tetapi ketika dia mendengar kata-katanya, tangannya segera berhenti dan kilatan kejutan melintas di matanya. Sebelum Tang San masuk, dia benar-benar tidak merasakan napasnya. Anak yang tampaknya baru berusia 8 atau 9 tahun ini tersembunyi dengan sangat baik, apalagi kemampuan anak untuk menemukan kehadirannya berarti persepsinya juga sangat tajam. Tang San, kemarilah. Wang Yanfeng segera memberi isyarat. Tang San berjalan ke arah Wang Yanfeng dan Qiu Jing. Pria berwajah harimau itu tidak menghentikannya, dia hanya menatap Tang San dengan mata terbakar, melihat ke atas dan ke bawah. Tesnya sangat sederhana, pertarungan yang sebenarnya. Jika kamu bisa memegang tanganku sebentar, kamu akan lulus, kata pria berwajah harimau sambil tersenyum. Untuk beberapa alasan, ketika dia melihat mata Tang San dan bertemu dengan mata yang jernih dan terkendali itu, dia memiliki perasaan aneh di hatinya, dia punya firasat bahwa anak ini pasti akan mengejutkannya. Tang San berkata, kamu dapat membiarkan aku bergabung denganmu, tetapi aku memiliki syarat. Oh, pria berwajah harimau itu memandang Tang San dengan penuh minat. Tang San tidak berbicara seperti anak kecil, syarat apa? Kamu belum lulus ujianku, sepertinya kamu cukup yakin. Tang San tidak menanggapi pertanyaan pihak lain, hanya menyatakan kondisinya sendiri, aku harap kamu akan melatihku di kota Keri, dan memberiku identitas yang jelas dan aman. Setelah mendengarkan percakapan pria berwajah harimau dan Wang Yanfeng, pemahaman Tang San tentang organisasi penebusan agak mendalam. Tidak ada keraguan bahwa organisasi manusia ini sendiri sama sekali tidak kuat, dan tujuan mereka terdengar indah, tetapi pada kenyataannya mereka sangat sulit untuk dicapai. Namun, kedatangan pria berwajah harimau itu memberinya kesempatan untuk pergi dari sini sesegera mungkin. Kalau tidak, dia tidak akan bisa pergi dari sini sampai dia mendapatkan status bawahan setidaknya setahun kemudian. Jika dia bisa pergi ke kota Keri lebih awal, dia bisa pergi ke sisinya lebih awal. Untuk Tang San, tidak ada yang lebih penting dari ini. Pria berwajah harimau, masalah identitasmu secara alami akan terpecahkan untukmu. Tetapi mengapa kamu harus pergi ke kota Keri? Tang San terdiam beberapa saat, tampak ragu-ragu, sebelum menjawab setelah beberapa saat, karena Bibi Gui ada di sana. Pria berwajah macan itu bertanya lagi, lalu mengapa kamu mau bergabung dengan kami? Tang San tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata tanpa ragu, pembalasan. Ibuku. Ketika dia mengatakan ini, dia mengerutkan mulutnya, matanya bersinar dengan kebencian. Ini tidak semua berpura-pura, lagi pula, dia baru berusia 9 tahun. Dia selalu menunjukkan beberapa karakteristik yang hanya dimiliki anak berusia 9 tahun, agar tidak dicurigai. Terlebih lagi, balas dendam dan kebencian semuanya dari hati. Pria berwajah harimau itu memandang Tang San, menghela nafas pelan, dan berkata, nak, aku akan mendukungmu untuk membalas dendam. Namun, kamu harus ingat satu kalimat, jangan dibutakan oleh kebencian. Organisasi penebusan kami memiliki tujuan yang lebih besar. Tang San mengangguk diam-diam, aku tahu, tapi setidaknya itulah alasan mengapa aku bergabung dengan organisasi penebusan. Jika kamu dapat menyetujui persyaratanku, aku akan bersedia untuk bergabung. Pria berwajah harimau itu mengangguk dan berkata, oke, jangan bicara tentang kondisimu dulu. Kamu harus lulus ujian dulu. Setelah ujian, kita akan membahas kondisinya. Tang San secara alami mengerti bahwa pihak lain sedang melihat potensinya.
Padahal, saat pertama kali masuk kota Keri, dia sudah tahu kalau Gui-Gui yang dilihatnya di kota Keri itu berbeda. Karena selama berada di kota Keri, dia melihat banyak pengikut, tetapi sangat sedikit pengikut yang bisa memiliki properti mereka sendiri. Ada dua pengecualian, satu adalah ibu dan anak dari toko teh susu Mei Gongzi, dan yang lainnya adalah Gui-Gui. Dari sudut pandangnya, toko teh susu Mei Gongzi adalah masalah terbesar, karena tempat toko teh susu Mei Gongzi dibuka adalah tempat inti di seluruh kota Keri. Dimungkinkan untuk membuka toko di sana, dan tidak ada monster yang memilikinya membuat masalah di masa lalu ini telah terbukti keunikan toko ini. Adapun Gui-Gui, meskipun tidak terlalu istimewa, dimungkinkan untuk memiliki hotel kecil di kota Keri, dan orang-orang yang masuk dan keluar toko semuanya adalah pengikut manusia. Apakah ada masalah? Tang San sudah menduga pada waktu itu bahwa Gui-Gui mungkin terkait dengan organisasi penebusan, atau bahwa ada kekuatan lain di belakangnya, tetapi Gui-Gui adalah adik perempuan Wang Yanfeng, jadi kecil kemungkinannya ada kekuatan besar di belakangnya, jadi, yang lebih mungkin adalah yang pertama. Oleh karena itu, ketika Tang San berpartisipasi dalam kompetisi tabrakan, dia memperhitungkan faktor Gui-Gui, dan berbagai pertunjukan setelah itu juga diperlihatkan padanya. Dia tidak terkejut ketika orang-orang dari organisasi penebusan datang kepadanya hari ini, karena inilah yang ingin dia lihat. Jika kamu ingin menyelesaikan masalah identitasmu sendiri, pergilah ke kota Keri lebih awal, hanya mengandalkan Wang Yanfeng dan dirimu sendiri, itu pasti tidak mudah dilakukan sekarang. Meskipun organisasi penebusan belum tentu kuat, mereka selalu bisa ada, dan bahkan satu-satunya organisasi manusia yang memiliki gagasan perlawanan, masih ada beberapa latar belakang. Detail inilah yang paling dibutuhkan Tang San sekarang. Oleh karena itu, keikutsertaannya dalam kompetisi tabrakan tidak impulsif, tetapi disengaja.